sahabat WG, selamat berjumpa kembali dengan saya Vivi Mediatrix dan tentunya masih di Morning Coffee Talk. Dan hari ini selamat pagi menjelang siang ya, karena ini kita mulainya agak-agak sedikit terlambat sedikit, tapi semoga tidak mengurangi semangat sahabat WG untuk join bersama kita di Zoom ya. Setiap hari Sabtu kurang lebih jam 10 sampai setengah 11, lalu kita akan selesai kurang lebih 40 menit sampai dengan 1 jam ke depan, tergantung obrolan kita mau sampai di mana ya. Tapi yang pasti tentunya terima kasih atas kehadiran Anda join bersama dengan kami masih di ngobrol santai sambil minum kopi yang dipersembahkan oleh WG Property dan juga Bodas Coffee. Oke, dan kami juga selalu hadir setiap minggunya untuk berusaha meningkatkan kualitas pola pikir masyarakat kita juga sehingga hidup kita bisa lebih produktif. Banyak narasumber yang kami hadirkan buat Anda semua, dari topik bisnis, investasi, kemudian juga ada kesehatan, ada hobi, dan masih banyak lagi. Tentunya masih di Morning Coffee Talk dan cerita yang kita akan kupas dalam 1 jam ke depan. Ya, jadi pantengin terus kami di Morning Coffee Talk bersama dengan WG Property dan juga Bodas Coffee. Nah, bersama dengan saya sudah ada narasumber dan juga tentunya yang sudah Anda sangat kenal, yaitu Ibu Yeni Kristiani selaku GM Marketing Promotion WG Property. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Tuti. Selamat pagi, sahabat WG. Ya, selamat berjumpa kembali dengan perjumpaan yang selalu hadir setiap hari Sabtu. Tapi kita off sekitar sekian minggu gitu ya. Semoga hari ini juga mengobati keinginan sahabat WG untuk bertemu dengan kita ya, Bu ya. Betul. Ya, oke. Bu Yeni, ini kan setiap awal juga selalu kami mengundang untuk para narasumber dan juga sahabat WG untuk join bersama dengan kita. Karena kita kalau ada pembicaraan ini biasanya juga membagikan tanda kasih di belakang kalau Anda mengikuti pembicaraan ini, bincang-bincang ini, lalu kemudian ada yang tanya di belakang. Silakan loh ya. Jadi nanti silakan untuk kontak atau tulis di box chat ya. Kalau ada pertanyaan dari Anda yang ingin disampaikan, silakan. Nanti di akhir kita akan buka supaya Anda bisa langsung berkomunikasi dengan semua narasumber, termasuk juga Ibu Yeni yang akan memberikan informasi seputar apa hari ini. Judulnya adalah Rumah Sehat dan Hijau ala Milenial. Aduh. Nah, ini dia ya, Bu. Pagi-pagi ngomongin rumah sehat sama generasi milenial nih ya kita. Nah, Bu Yeni, ini kan sudah lama tidak bertemu, sekian minggu kita off dulu gitu ya. Bu Yeni punya teman siapa nih, narasumber siapa, hadiah siapa buat saya dan para sahabat WG? Karena biasanya tiap minggu selalu ada kejutan dari WG. Boleh diperkenalkan, Bu? Boleh. Cuma sekarang saya mau perkenalkan juga suasana baru. Nah, ini kita udah mulai buka WG Marketing Gallery di Ciater 98, Bu Tuti. Jadi mungkin bisa kelihatan ya, sudah banyak tamu. Bodas Coffee, Talaga ya. Bodas ya. Gitu. Tapi kalau yang ini di Ciater 98 merangkap menjadi kantor Marketing Gallery saya. Aduh, kantor Marketing Gallery yang luar biasa karena di belakangnya bisa ngopi. Ya, luar biasa. Nah, ini Bu Vivi kemarin. Oke, kira-kira Bu Vivi kan kemarin cerita-cerita nih, ngobrol gimana nih katanya kemarin kalau sekarang milenial tuh bisa beli nggak sih itu rumah dengan harga yang menurut konsumen itu kalau misalnya anggap Grand Sierra Residence gitu. Kebeli nggak ya gitu kan. Nah kebetulan kita sedang ada launching rumah cahaya, itu ada 3 tipe yang para milenial bisa beli dengan hanya yang seperti kemarin Bu Vivi pernah ngobrolin, kira-kira 50 juta ke bawah bisa nggak ya? Bisa gitu. Nah di luar itu kalau misalnya yang ada ini keluarga milenial, apa sih yang harus kita pikirkan untuk ada penambahan bangunan atau variasi nanti di interior kurang lebih seperti apa?
Kan kemarin kan kita udah bicara Bu Vivi mengenai bagaimana membersihkan rumah ya. Ada kan cukup dengan ada beberapa, lalu ada wangi-wangian, ada essential oil dan lain sebagainya. Ya. Lalu kita hidroponik sudah. Nah, Betul. sekarang lebih ke isi daripada rumahnya gitu. Nah, ini saya perkenalkan para arsitek yang terkenal kondang. Ini ada 3 sebenarnya dari Koma Studio ya. Ini adalah benar-benar sahabat WG, deket banget sama WG gitu. Nah ini loh Bu, nggak gampang untuk mengeluarkan mereka bertiga karena ada yang di Bali, ada yang di Singapura, ada yang kalau di Bandung, tapi di Bandung juga susah ketemu Bu. Aduh, luar biasa ya. Nah ini dari terus udah gitu yang satu di Bali, satu di Bandung. Tetapi saya percaya bahwa kalau sampai mereka bersatu, berarti ini WG memang luar biasa karena bisa menghadirkan teman-teman muda ini untuk memberikan tips and trick gitu ya, lalu bicara-bicara, bincang-bincang seputar gimana sih caranya kita mau bisa berinvestasi di rumah. Karena nih saya terus terang, karena di dunia hiburan kan banyak juga klien atau pengantin wedding tuh ya kan muda-muda tuh. Jadi betul. mereka seringkali pengen nabung atau bahkan nggak berani merit karena belum punya rumah. Jadi suka gini, kalau saya mau bangun rumah atau mau dandanin rumah, bisa nggak ya? Aduh masih nyicil, kemarin PR, dan lain sebagainya. Ini bisa, ini saya kenalin langsung nih. Ya. Saya kenalin langsung. Ini ada 3 sebetulnya. Satu adalah Maya kebetulan berhalangan, itu ada di Bali. Yang kedua adalah Adia, namanya Adia, paling cakep Bu. Kang Adia. Ya, Kang Adia. Halo. Satu lagi Teteh Lia. Dan Teteh Lia. Selamat berjumpa. Halo, Vivi. Teteh Lia. Terima kasih loh sudah temani kami semua ini. Ngobrol-ngobrol santai tiap hari Sabtu. Jadi ini ngegangguin di hari Sabtu ya. Hari keluarga, hari di rumah, atau hari jalan-jalan nih, jalan-jalan pasti belok dulu gitu. Hari ini hari keluarga WG. Betul banget, betul. Jangan lupa. Ayo kita seruput dulu kopinya sebelum. Iya. Sampai lupa karena ini kebetulan Bu Yeni, saya kehadiran ini nih, kedatangan. Nah, kalau saya bisa lebih jelas barangkali sahabat WG ya, ini kan selalu kita bekerja sama dengan Bodas Coffee. Bodas Coffee ini punya produk baru. Namanya apa nih ya Bu Yeni? Ini croissant mango. Pasang apa nih? Croissant mango. Mango. Jadi ini adalah resep baru ya. Mango. Kalau Kang Adia sama Teteh Lia dapat yang apa? Dapat yang ini nih, yang Biscoff ya. Ada 2 kebetulan produk Bodas yang mau di launching itu ada 2, yaitu Biscoff dan Mango ya. Ini pencahayaannya bagus nih. Aku dapat dua-duanya dong. Oh iya. Oke, jadi ada 2 produk baru. Yang satu adalah Mango, yang satu apa tadi? Biscoff. Lotus Biscoff. Oke, nah itu dia salah satu keluaran produk barunya, dan kita mau langsung cicipi sebentar ya, sambil kita ngobrol. Sebelum ngobrol, ngopi dulu biar nggak seret ya. Cicip ya. Cicip dong. Kalau mau lihat, ini ada begitu dibuka tuh ya. Jadi dalamnya ada feelingnya nih ceritanya. Mari kita cicipi ya. Yang sudah mencicipi, gimana rasanya Kang Adia? Enak. Enak. Asamnya Selalu enak. Selalu enak. Selalu Jadi itu enak. kalau di Bodas itu emang favorit aku tuh croissantnya. Iya, Sebenarnya paling aku suka. betul. Lagi. Nggak ada di tempat lain. Croissantnya beda-beda. Bahkan kalau saya suka dapatnya yang plain ya, karena saya memang suka yang plain sebetulnya. Plain aja udah enak loh. Jadi tanpa filling juga sudah enak. Kita coba ya. Enak. Oh. Ini dicobain.
nggak cantik banget ya. Aku makannya nggak cantik, soalnya kalau udah ngeliat kelasannya Bodas tuh, Ngomongin yang cantik-cantik. Ngomongin yang cantik-cantik sambil ngopi cantik, mau di Morning Coffee Talk kita sambil ngobrol ya. boleh. Saya akan mulai buka nih. Jadi ini cerita kepada teman-teman arsitek sahabat WG yang juga akan mengupas soal rumah sehat dan hijau ala milenial. Judulnya kan itu tuh, ala milenial. Tadi saya udah ngobrol juga sama Bu Yeni. Bu Yeni ya bermula juga dari krisis pandemi ya. Jadi karena kita pandemi, kita banyak di rumah kan, gitu. Jadi yang namanya punya rumah buat siapapun pasti harus nyaman, harus cozy, harus kitanya juga betah supaya ya suasana pandemi itu tidak terasa meskipun kita hadir di rumah terus gitu. Lalu kan kebanyakan keluarga-keluarga muda atau teman-teman saya, klien-klien yang teman-teman milenial juga gitu ya, itu punya masalah dengan mendanani rumahnya yang kecil gitu ya, karena mereka kan rata-rata baru start tuh gitu ya, jadi usahanya baru start terus kena kondisi seperti sekarang ini tidak mudah gitu. Jadi tapi kan tetap kita pingin berada di dalam rumah yang nyaman. Nah terus saya sempat tanya Bu Yeni, kita selain ngobrol berdua nih bisa punya teman-teman nggak yang bisa ya nanti kalau kita ngobrol-ngobrol lah sok tentang rumah bisa nggak? Nah dihadirkanlah Teteh Lia dan Kang Adia. Terus saya sempat nanya juga sama Bu Yeni, ini kalau solusi buat teman-teman saya ini juga selain saya gitu ya, ini Grand Sharon WG Property punya nggak produk yang kira-kira bisa memenuhi standar kriteria keluarga muda lah ya, jangan yang terus tiba-tiba 2 miliar gitu ya Bu ya, meniliar kata-kata gitunya. Jadi ternyata kata Bu Yeni ada. Jadi nanti sok silakan mangga Bu Yeni, barangkali bisa dilanjut ceritanya buat sahabat-sahabat WG. Boleh. Ini saya sedikit share screen ya. Biasa kan nggak pernah share screen. Cuman kalau misalnya ada arsitek kan susah ya Bu. Kalau cuma bicara aja. Jadi harus tahu kira-kira deh seperti apa. Sebentar saya share screen dulu ya Bu. Oke siap. Diantos. Ngomongin rumah susah juga ya. Oke. Bentar ya Bu. Biasa gini. Agak lama kalau sudah keluar. Kita tuh ada rumah cahaya Bu yang sekarang ada di launching di Grand Sharon. Rumah cahaya itu terdiri dari 3 tipe. Ini kita sebut dengan nama tipe Anantia. Tipe Anantia itu tipenya 45, jadi luas bangunannya 45, tanahnya 90. Nah, jadi kalau tadi seperti kata Bu Vivi, aduh ini kayaknya keluarga kecil gitu kan, kira-kira bisa nggak sih nanti kalau keluarganya agak sedikit membesar ya, maksudnya jadi tadinya sekarang married, nanti punya anak 1 sampai anak 2 masih memungkinkan kalau untuk budgetnya sementara ini untuk memulai ya Bu ya. Nah ini kurang lebih harganya 900 Bu. Kalau biasanya kan DP sekitar 10% ya, jadi 90 jutaan. Nah ini kebetulan saya sedang bekerja sama promo dengan Pak Agus. Oh, BCA ya? Ya, betul. Nah itu DP-nya bisa 5% untuk rumah yang pertama ya Bu. Pertama di KPR. Jadi kalau Bu Vivi misalnya rumahnya ada 10, beli cash semua, tapi yang di KPR baru ini gitu, nah itu boleh gitu, nggak masalah. Iya. Ini mungkin kita bahas langsung menuju ke denahnya ya. Ini layout bangunannya. Nah, jadi tipe 42 kayak apa sih? Nah ini ada taman di depan Bu, sedikit. Biarpun sedikit, tapi kan kemarin hidroponik kita bisa berkebun pakcoy, lada dan lain sebagainya ya. Lalu ini di sebelah kiri itu ada carport, lalu ada kamarnya 2 Bu. Betul. Ada dapur, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada kamar mandi tentunya, ada dapur. Nah ini masih ada kelebihan tanah di belakang. Ya? Kelebihan tanah di belakang itu bisa untuk taman dan lain sebagainya. Nanti kita tanya ahlinya.
Ini kan Oke. ada Kang Adia sama Teh Ria, ini mau bikin apa di belakang saya nggak ngerti. Nah, Iya. lalu selanjutnya kita ada tipe Kaza. Tipe Ini tadi kakaknya. anak- Kaza ya, itu ini kakaknya. kakaknya yang agak-agak sedang, Bu. Nah, ini Oke. tipenya tipe 82, 2 lantai. Tanahnya ini 84 yang saya sedang pasarkan. Jadi ini lebarnya 6. Sama dengan yang tadi, Anantia juga sama lebar 6 kali 15, kalau ini 6 kali 14. Nah, kita lihat denah layoutnya. Nah, di sini di bawah, ini biasa taman ya Bu. Terus udah gitu ada kamar satu, biasanya lebih ke kamar orang tua, tapi kadang-kadang ada yang untuk orang tua daripada misalnya orang tuanya keluarga gitu, kakek atau nenek ini biasanya kan ya, itu bisa nggak masalah. Ataupun untuk kakek nenek nggak ada untuk keluarga inti orang tua bapak dan ibu. Lalu di atas ada 2 kamar untuk kamar anak. Nah ini di belakang tanahnya masih agak luas Bu, karena kan ini 2 lantai ya, jadi masih bisa dikembangkan lagi. Betul. Lalu ada satu lagi yang tadi itu yang membuat Ibu liar katanya, tapi menurut beberapa orang sih tidak liar Bu. Oh, Tipe Kasa saya belum ini harganya kurang lebih sekitar 1,3 Bu. 1,3 ya. Uang Oke. total bisa 15%, cicilan bisa dibantu. Ada Pak Agus. Ayo Pak Agus. Wah, Pak Agus telinganya panas ini dia Ya. sebut terus. Lalu kita ada satu tipe yang tadi Levata. Nah, Levata tuh ini Bu. Levata ini lebarnya 9. Ke Iya. belakangnya kebetulan ada yang 15, 16, 17. Nah, ada kelebihan tanah gitu, bisa diatur ya Bu. Lalu layoutnya ini kamar tetap kita masih 3, di bawah ada 1, lalu di atas ada 2. Oh, di atas ada 2. Ya, di atas Tapi lebih luas tanahnya ya, Bu? kecil, ya, lebih luas tanahnya karena lebarnya 9. Nah, mungkin kita akan bahas langsung saja bagaimana tips and trik daripada Koma Studio yang sementara ini ada Kang Adia dan Teh Lia yang pakarnya yang sesuai dengan curhatan Bu Susi itu. Kita masuk aja ke Anantia. Layoutnya daripada Anantia. Nah, menurut dari timnya Koma Studio, nah, kira-kira ada inputan apa nih Kang Adia, Teh Lia? Iya, jadi betul. Ini kita bahas si Anantia ya dengan layout yang seperti ini. Nah, ini kan tadi luas tipe bangunannya berapa Bu Yeni? 40 berapa? 45 ya. Ya, kamarnya 2. Ini buat cocok buat keluarga-keluarga muda ya. Jadi ini mungkin belum punya putra gitu, atau ini Ya, kamarnya atau berapa sampai sih Bu Yeni? kayak- 2. Ini kamarnya 2. 2 kamar. Kalau misalnya sampai yang baru berputra 2 juga masih memungkinkan ya. Masih memungkinkan. Oke. Nah, ini kurang lebih nih layoutnya seperti ini. Nah, itu ada kelebihan tanah di belakang ya. Jadi ada di depan ada hijau-hijau, di belakang ada hijau-hijau. Kang Adia dan Teteh Lia pengen tanya nih jadinya ya, pada saat kita baru memulai kan kita masih berdua nih ya, hidup masih suami dan istri aja, tapi kan biasanya setahun 2 tahun kemudian pasti punya putra nih gitu, lalu kayaknya saya kurang ini, nggak ada kamar pembantu ya Bu Yeni? Nggak ada Bu. Nggak ada. Nah, itu dia. Ini kita namakan rumah tumbuh Bu Pipi. Jadi Rumah bertumbuh seiring dengan keluarga juga bertumbuh dan berkembang. Oke. Nah, Kang Adia sama Teteh Lia, sok siapa duluan? Boleh silahkan janjian. Kalau boleh dijelaskan sedikit nggak nih soal si rumah tumbuh ini? Karena kan kata Bu Yeni, Anantia nih termasuk kategori rumah tumbuh katanya ya. Kira-kira boleh dijelaskan sedikit secara definitif ini rumah tumbuh tuh gimana sih? Gitu. Sebenarnya kalau konsep rumah tumbuh itu kan sebenarnya kayak misalkan developer biasanya akan menyediakan rumah dengan fungsi utamanya dulu, fungsi hunian, biasanya itu kamar mandi, living room, dapur,
dining room. Nah itu udah standar yang emang harus dipenuhi. Cuma kan yang namanya rumah tinggal itu sifatnya lebih personal ya, tergantung karakter dan kebiasaan masing-masing penghuninya. Nah nanti misalkan kalau saya hobinya masak, ntar ada dapur yang mau saya bikin lebih besar, atau hobi apa, ntar hobi baca mau ditambah ruang baca, atau juga nanti dia itu udah punya anak 2 atau 3 terutama lagi, biasanya mereka akan nambah ruangan. Nah sekarang rumah tumbuh itu adalah rumah yang cukup fleksibel untuk perkembangan rumah pada nantinya gitu. Jadi tanpa harus banyak merombak seperti itu, mereka bisa menambah ruangan, entah itu di lantai yang sama atau ke atas. Kalau menurut Teh Lia ini ada kelebihan tanah ke belakang ya, ada space kosong ini sekitar 2 meter nih. Kalau kata Bu Lia, kita tetap pertahankan tamannya gitu. Kalau misalnya ada kebutuhan 1 kamar lagi, mungkin lebih baik naik ke atas ya. Iya benar. Sebenarnya ini enak kalau rumah, apalagi rumah sekarang ya, rumah sehat gitu. Kalau konteksnya rumah sehat itu memang sebenarnya enaknya kalau sirkulasinya lancar, sirkulasi udara lancar. Nah, kenapa kita butuh ruang terbuka itu? Untuk sirkulasi udara, untuk pencahayaan, kayak gitu. Nah, kalau ini sebenarnya ini dananya enak banget nih. Jadi dapurnya kalau mau ada yang, ini kan outdoor ya, semi outdoor ya. Semi outdoor betul. Misalkan kalau mau dibikin indoor bisa tinggal digeser, terus depannya dikasih teras sedikit untuk misalkan tempat duduk gitu juga bisa. Dan baiknya memang karena ini kiri kanannya mepet sama tetangga, tamannya tetap dipertahankan. Taman tetap dipertahankan ya, karena sesuai dengan kita gitu yang tadi ya, ada greennya, lalu sirkulasi udara juga oke, saya juga oke ya. Ya. Cuma itu mungkin yang area yang di sebelah kanan atas tuh bisa dikasih kayak decking buat duduk-duduk, itu masih oke lah. Oke. Kira-kira Teh Lia punya ini nggak barangkali bisa share screen juga gitu. Kalau untuk yang rumah minimalis seperti ini, kita biasa siasati apa gitu? Rumah buat milenial ya. Rumah buat milenial. Ini sebentar saya sambil ini ya, skip dulu ya. Ini kebetulan ada ngechat ke kita, ini nama saya, ini maaf Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak. Ini nama saya Eka Dian dari Palembang nih, dari Palembang. Ingin bertanya kepada narasumber, adakah tips mendandani rumah dengan budget minim? Tanya gitu. Nah, mungkin bisa sekalian ya kita. Kalau coba saya jawab ya. Boleh. Kalau untuk mendandani rumah, kita kembali lagi kepada preference desain, kesukaannya pribadi masing-masing kan sebetulnya. Mungkin sekarang sih sudah banyak tempat furniture yang harganya juga masih terjangkau kan. Tinggal kembali lagi ke budgetnya masing-masing dan seleranya kembali ketika penataan. Tapi kembali ketika penataan ruangannya itunya kita harus bisa buat enak. Jangan menggunakan furniture yang besar. Kemudian juga loose furniture seperti lampu dan lain, pemaduan warna itu pun sangat menentukan untuk menciptakan sebuah desain ruangan yang menarik ya. Tapi itu kembali lagi pada preference-nya masing-masing. Gitu. Oke. Terdengar cukup jelas, barangkali sahabat WG ini sepertinya ada delay komputernya Teteh Lia dan Kang Adia ini kayaknya ya timpuk-timpukan. Nggak apa-apa, semoga terdengar cukup jelas oleh sahabat WG ya. Jadi sangat tergantung sama keinginan ya Kang Adia ya, keinginan masing-masing. Betul. Mungkin kalau kita berbicara mengenai budget gitu kan, sekarang sih sudah banyak ini ya, seperti IKEA,
Mute kayaknya. Ya. Ya. Seperti IKEA, seperti Fabelio. Sorry, ini bukan promosi, tapi mereka sudah punya barang-barang yang ini ya cukup terjangkau ya. Betul. Gitu. Iya. Jadi kalau ingin yang custom, kita bisa meng-hire jasa yang buat furniture khusus untuk keinginan kita sendiri ya, gitu betul. Itu kan bisa disesuaikan dengan budget dan bahannya gitu. Biasanya Kang Adi ngobrol, Kang Adi ya, kalau misalnya budget rumah atau kira-kira menurut kan suka ada standar ya, minimal harus berapa persen dari harga rumah, katanya begitu, tapi betul atau enggak? Misalnya harga rumah 900 gitu, apakah cukup dengan 90 atau malah bisa di bawah itu? Kalau di atas mah kan itu unlimited ya, ya Kang ya. Betul. Ini sih kembali lagi kepada kebutuhan kita masing-masing sih, Bu Yeni. Ya. Kembali lagi gitu kan, antara kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu kan. Kalau kita berbicara mengenai keinginan pasti akan jatuhnya over budget karena kita ingin beli ini, ingin beli itu, kadang ingin beli yang nggak penting juga kita beli gitu kan, Bu. Ya betul. Kalau kita berbicara mengenai kebutuhan pasti kan kita sudah di list ya. Oh sekarang untuk rumah baru nih saya butuhnya pertama kitchen set misalkan. Kitchen set itu bisa kalau kita berbicara 10% dari budget rumah, tapi kan kita punya budget 90 juta. Ya. Itu bisa setengahnya kita bisa buat untuk kitchen set dengan space, kalau kita ambil kasus dengan space-nya Anantia ya Bu. Ya. Kita bisa ambil setengahnya untuk budget buat kitchen set, bahkan kita bisa buat budget untuk bikin panel untuk TV gitu kan. Nah, mungkin ataupun untuk bikin punya wardrobe yang kecil. Tips untuk Bapak Ibu Eka Dian di Palembang. Jadi kalau ingin tadi kira-kira budget minimal dan lain sebagainya bisa nge-add nanti ya di ujung terakhir kita akan sebutkan Koma Studio nama IG-nya ataupun langsung kontak ke Kang Adia ya. Jadi bisa langsung tipsnya karena kan kalau nggak ada kasus nggak ada cara seperti apa susah ya. Iya karena kasusnya pasti beda-beda sih ya. Oh betul. Nah ini ada satu lagi kebetulan pertanyaan sama dari Bapak Ibu Eka. Ingin bertanya kepada narasumber, umumnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika mendandani rumah kecil apa gitu supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi mungkin kalau ini umumnya kesalahan yang dilakukan ketika mendandani rumah kecil, mungkin pemikiran saya ya, apakah misalnya karena saya suka sofa yang besar misalnya, tapi tempatnya di ruang tamu yang kecil misalkan, apakah seperti itu contoh atau ada apa? Biasanya sebegitu ya Ci ya. Ketika punya rumah kecil, kita kadang beli harus disesuaikan dengan space-nya gitu kan, si furniture dan lain sebagainya itu. Untuk mensiasati rumah kecil itu jangan terlalu banyak barang, Bu Yeni. Biasanya kita buat untuk penyimpanan itu di satu space gitu. Jadi penyimpanannya dibuat lemari yang rapi, semuanya di satu wall gitu kan. Nanti warna dan lain sebagainya kita buat semakin lebih simpel, pasti nanti kelihatan ruangannya akan lebih kelihatan, walaupun kecil kesannya akan kelihatan lebih luas gitu. Kalau penataannya tepat ya. Jadi kebetulan kalau tipe Anantia itu tinggi ceilingnya itu sangat tinggi. Itu bagus sih. Jadi kesannya kan lebih lega ya gitu. Nah mungkin betul. Ya kalau ditambahin dengan ini kebetulan Pak Kang Adia ini ada sedikit kalau siapa yang kebetulan kalau Bapak Ibu Eka Dian kan jauh di Palembang ya, nggak bisa lihat atau nanti mungkin kita akan share di ada nomor kontaknya, nanti kita bisa share by video gitu. Hasil daripada desain interior dari Kang Adia, Bu Vivi. Oh iya, betul. Jadi bentukannya seperti apa gitu kan. Ini kita sedang membuat sampel. Kebetulan kemarin tuh show unit mau dibuat, terjual lagi. Gitu. Jadi kita lagi menunggu. Oke. Jadi nggak ada show unit karena show unit mau diiniin, ini ternyata terbooking, ya udah kita nunggu lagi. Iya, baru kejual ya. Coba nanti kita share ya Bu Yeni, nanti ada beberapa kita interior. Ya, sambil nunggu ya, sambil menunggu share screen dari Kang Adia, ini
sedikit mau bertanya, melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Eka ya di Palembang ya, sudah jauh-jauh. Nah ini kalau tadi kan bicaranya soal ini gimana supaya nggak salah ngedandaninnya gitu ya. Lalu ini kan masalahnya ada di rumah kecilnya ya, Kang Adya. Jadi mendandani rumah kecil itu juga selain tampak ya. Kalau yang Anantia kan memang sudah jelas tampaknya sudah kita lihat seperti tadi. Ya. Tetapi pada saat kita mau membangun, nah ini yang paling sulit adalah saya pengennya banyak. Harus ada ini, harus ada itu, harus ada bla 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 gitu ya. Nah, makanya tadi Bu Yeni bilang di belakang ada kelebihan tanah dan lain sebagainya. Nah ini pada saat tanahnya cuma segitu-gitunya, kita belum bisa naik lah. Anggaplah ini masih satu lantai gitu. Dengan tanah yang sudah siapkan. Lalu kami mau mulai mendandani dalam. Sebetulnya ini masalahnya masalah berbeda ya, bukan arsitektur tapi interior sih sebetulnya. Tetapi pada saat awal kan klien itu punya budget, sudah tahu dikunci di mana gitu. Misalnya mau beli rumah, mendirikan plus dengan ngisi dong, nggak mungkin tidak dengan isi gitu ya, kita tidur di mana dan lain sebagainya. Jadi apakah arsitek juga bisa, ya Kang Adya dan Teteh Lia bisa bantu juga untuk membantu memikirkan sebaiknya ini gimana sih, akan ada ini di mana gitu ya, akan ada kitchen set di mana, saya maunya saya nggak terlalu banyak masak di rumah juga karena dua-duanya kerja di luar misalnya gitu. Jadi kalau punya kitchen ya nggak terlalu besar deh gitu, tapi saya butuh ruang kerja karena siapa tahu kita kerja di rumah justru lebih banyak misalnya begitu. Apakah akan dibantu untuk layout dan lain sebagainya berdasarkan kebutuhan kliennya atau gimana dari awal? Karena larinya juga ke interior sebetulnya ya.